Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Sudah lama ya kita tidak masuk ke pembelajaran. Nah, pada hari ini kita akan mulai belajar lagi nih. Anak-anak harus lebih semangat lagi ya untuk belajar. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak Newton itu siapa? Ya, Newton itu adalah salah satu ilmuwan yang sangat berjasa di bidang fisika. Nah, kalau kita bisa tahu nih, Newton ini juga hadir gitu ya, ada itu satu pemikiran daripada Newton tersebut, Isaac Newton. Makanya namanya dikembangkan pada penemuannya ini. Hukum Newton itu ada 3. Kita mulai daripada hukum Newton pertama. Nah, anak-anak pernah nggak ini naik mobil lah gitu ya, ketika kita naik mobil tapi mobilnya masih dalam keadaan diam, kita udah duduk nih. Nah, terus tiba-tiba mobil itu dinyalakan dan mobil itu jalan, tiba-tiba jalan aja mobilnya. Nah, apa yang kita rasakan? Nah, badan kita akan cenderung ke belakang, betul ya? Badan kita akan cenderung ke belakang, padahal mobil itu jalannya ke depan. Nah, itu yang namanya disebut dengan hukum Newton 1. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, itu bermakna bahwa setiap benda atau kita nih manusia itu pada dasarnya memiliki sifat mempertahankan diri. Jadi ketika kita lagi diam ya, tiba-tiba kita bergerak, nah kita akan tetap mempertahankan diri kita, posisi kita pada saat itu. Nah, atau disebut juga dengan hukum kelembaman. Ya, sifatnya kelembaman. Nah, atau kalimat hukumnya seperti ini ya. Setiap benda selalu dapat dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya luar yang mengubahnya. Jadi sebenarnya hakikatnya benda tersebut dia dalam posisi diam ya. Dalam posisi diam kecuali ada gaya yang bekerja di luar benda tersebut. Yang kedua itu adalah hukum Newton 2. Nah, biasanya nih di hukum Newton kedua inilah kita banyak belajar tentang perhitungan. Karena di hukum Newton kedua ini kita akan berhubungan dengan gaya, kemudian massa benda dan kecepatan juga. Nah, berikut rumus yang bisa digunakan pada hukum Newton kedua. F sama dengan M kali A. Nah, perlu kita tahu ya, kalau F ini dia adalah gaya, itu satuannya Newton. M ini adalah massa, satuannya kilogram, dan A ini adalah kecepatan. Satuannya meter per bunyi hukumnya sendiri adalah percepatan yang terjadi pada sebuah benda berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya yang mengenainya dan berbanding terbalik dengan massanya. Nah, itulah yang disebut dengan hukum Newton kedua. Nah, jika A sama dengan 0, maka F sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh soal. Perhatikan ya soalnya. Sebuah balok bermassa 5 kg ditarik gaya mendatar sebesar 10 Newton. Pertanyaannya, berapakah percepatan yang terjadi pada balok? Balok seperti ini ya. Nah, ini bendanya itu dia memiliki berat 5 kg. Kemudian F-nya atau gayanya adalah 10 Newton. Ditanyakan itu adalah A. Nah, A-nya berapa ya? Nah, kita bisa masukkan ke rumus yang di atas ini. Kita tuliskan di bawah sini ya. F sama dengan M kali A. Berhubung ini satuannya sudah kilogram dan ini satuannya sudah Newton, jadi kita bisa langsung
ya. Kalau A-nya kita pindahkan di sini, berarti 10-nya ada di atas. Soalnya adalah 5. 10 bagi 5, 2. Oke, betul. Satuannya apa? Meter per sekon. 2 bagi 5. Percepatan yang dihasilkan dari benda tersebut. Paham ya? Yang ketiga itu adalah hukum Newton ketiga. Nah, hukum Newton ketiga ini kita bisa sebut juga dengan hukum aksi reaksi. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya adalah ketika kita memberikan aksi, ketika kita melakukan sesuatu, maka ada hal lain yang bereaksi dari sesuatu yang kita lakukan. Contohnya, pernah anak-anak mendorong tembok nih di belakangnya? Coba kita dorong. Kita dorong tembok, kencang apapun kita dorong, maka tembok tersebut tetap diam ya. Nah, sebenarnya dia tidak hanya diam, dia juga memberikan reaksi yang sama ke arah kita. Jadi kalau kita ngasih reaksinya, kita ngasih aksinya ke dalam sini ya, ke dalam sana, maka si tembok ini memberikan reaksi ke arah kita. Nah, makanya sebenarnya hukum Newton ketiga ini dia memiliki besaran yang sama, cuman arahnya yang berbeda. Kita bisa tuliskan ya, F aksi tadi kita mendorong ini itu sama dengan F reaksi dari tembok tersebut terhadap kita, tapi arahnya yang berbeda. Jadi di sini ada negatif ya, karena arahnya berbeda dari kita. Sedangkan bunyi hukum Newton ketiga tersebut adalah jika benda pertama mengerjakan gaya aksi pada benda kedua memberikan gaya reaksi pada benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Gitu ya, cukup paham? Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Kita sudah belajar ya tadi dari hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Coba kita review dulu. Hukum Newton pertama itu kita bisa sebut dengan hukum kelembaman. Jadi bendanya akan tetap diam sebelum ada gaya yang bekerja pada dia. Nah, untuk hukum Newton yang kedua itu adalah hukum Newton yang berkaitan dengan hitungan, yaitu F sama dengan M kali A. F itu adalah gaya, M itu adalah massa benda, A itu adalah kecepatan, dan kita bisa mengkombinasikan atau menghitungnya daripada rumus tersebut. Untuk yang ketiga itu adalah hukum Newton ketiga, yaitu biasanya kita sebut dengan hukum aksi dan reaksi. Nah, biasanya ketika kita memberikan aksi, contohnya ya kita menghantam dinding, maka sebenarnya dinding tersebut juga memberikan reaksi pada kita yang nilainya sama besar, tetapi arahnya berlawanan. Cukup paham ya? Semoga paham dari semua pembelajaran hukum Newton pada hari ini. Tetap semangat belajar fisika, belajar IPA, karena IPA itu menyenangkan. Oke, sekian. Wassalamualaikum